Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Untuk memaksimalkan waktu, kita masuk ke acara pertama. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin untuk dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 yang saya hormati, saya banggakan, teman-teman guru yang saya hormati dan bangga. Pertama-tama kalau kita mengingatkan puji dan syukur yang Dia Pemohon Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa kesehatan, kekuatan, iman, kesehatan dan sehat. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang telah berubah dari dunia yang penuh dengan kegelapan menjadi dunia yang terang. Dan pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 9, yaitu datang di seminar
bahan referensi bagi teman-teman lain dalam melaksanakan kegiatan di kelasnya masing-masing dalam mengimplementasikan kegiatan diseminasi budaya positifnya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya buka dengan kesini. Sekian demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahnian, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pindrang. Hari ini di sini saya berdiri untuk diseminasi membawa materi tentang budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum memasuki materi, mari kita bermain terlebih dahulu. Melakukan kegiatan cobalah buka. Kemudian masing-masing peserta mencari pasangan. Setelah itu, si A mengepal salah satu tangannya dan membayangkan telah menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangannya dan menjaga benda tersebut karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Akhirnya, si B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Jadi, si B boleh membujuk, menghardik, bahkan memarahi, atau menggoda, bahkan juga menawari atau memberi uang kepada si A agar dapat membuka tangannya. Mari kita peragakan di tangan A sesuatu ada kita genggam. Sesuatu yang kita genggam ini berguna untuk kehidupan kita. Kemudian ketika si B memberi kita uang 1 miliar, misalnya ya, memberi kita uang sebesar 1 miliar, apakah Bapak Ibu Guru akan melepas atau membuka kepala tangan Bapak Ibu Guru? Misalnya ditawari uang 1 M. Sementara yang kita genggam ini sangat berguna untuk kehidupan kita kelak di masa depan. Apa akan dibuka atau tidak? Dibuka atau tidak? Tidak. Mengapa tidak dibuka? Dikasih uang 1 miliar? Dikasih rumah mewah? Tidak. Oh iya. Selanjutnya mari kita lihat. Kita sudah lakukan tadi. Setelah melakukan percobaan, maka silakanlah jawab pertanyaan berikut. Apakah si A atau si B membuka kepala tangannya? Tadi ada yang membuka kepala tangan? Ada? Tidak. Mengapa? Apa alasan si A atau si B membuka kepala tangan? Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa itu sangat penting. Meskipun diberi uang 1 miliar, tapi kepala tangannya tidak dibuka sama sekali. Karena memang sangat berharga untuk kelak di masa depan. 1 M ini loh. Dikasih uang 1 M, tapi kepala tangannya tidak dibuka. Selanjutnya, apakah si A atau si B menutup kepala tangannya? Mengapa? Apa alasan si A atau si B tetap menutup kepala tangannya? Tadi sangat berharga. Iya, lebih berharga daripada uang yang 1 miliar. Selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan? Siapa yang memegang kendali ini? Siapa yang memegang kendali? Iya, kita sendiri. Mari kita simak jawabannya. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Selanjutnya kita masuk ke stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon adalah proses belajar merupakan tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan perilaku tertentu. Ini stimulus respon. Selanjutnya teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas
membagikan sebuah kertas. Bapak Ibu guru nanti akan menempel yang mana termasuk stimulus respon atau teori kontrol. Nah, stimulus respon. Coba Bapak Ibu menulis yang masuk di dalam stimulus respon. Kertas yang telah dibagikan di dalam amplop tadi menempel ke yang mana stimulus respon dan mana teori kontrol. Sebentar kita cocokkan dengan jawaban Bapak Ibu guru. Silakan. Kontrol, ya, Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Silakan mari bersama-sama kita mengecek yang mana termasuk stimulus respon dan mana yang termasuk teori kontrol. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangannya perilaku buruk dilihat dengan suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal, tetapi di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini di stimulus respon, tetapi di teori kontrol model berpikir menang-menang. Selanjutnya, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada. Sesungguhnya disiplin itu pun bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian. Itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai kesimpulan, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Pembahasan kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Ini pertanyaan yang muncul dari benak kita. Mengapa kita melakukan sesuatu? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, atau
juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Bosen. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, ini paling rendah. Kalau hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini merupakan motivasi yang paling terendah dalam hidup manusia. Biasanya orang seperti ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, artinya dari luar. Selanjutnya, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Banyak juga ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia hanya mengharapkan imbalan. Contoh anak-anak yang mengerjakan diberi PR, bilang, ibu apa saya dapat? Disuruh begini, bu apa yang saya dapat? Ya, jangan selalu mengharapkan sebuah imbalan dari sesuatu yang kita kerjakan. Mereka melakukan tindakan ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal dari luar. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai dengan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Inilah motivasi yang asli, karena motivasi ini sifatnya internal, dari dalam diri kita sendiri, bukan dari eksternal. Nah, selanjutnya kita pindah ke hukuman atau konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu hukuman? Ya. Hukuman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hukuman adalah sanksi yang diberikan untuk memberi efek jerah kepada pelakunya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, hukuman berupa efek jerah. Kalau konsekuensi, apa konsekuensi? Ada yang bisa? Konsekuensi, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mari kita saksikan bersama. Hukuman, suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar norma dan aturan. Contoh, disuruh berlari 100 kali mengelilingi lapangan. Itu merupakan sebuah hukuman. Ya, karena memberi efek jerah. Selanjutnya, untuk konsekuensi, suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakannya bisa bersifat positif maupun negatif. Yang mana dimaksud bersifat positif? Contoh, ketika anak-anak sedang belajar, botol air minumnya kesenggol, dan si anak tersebut diberikan konsekuensi untuk membersihkan meja tersebut. Ya, ini negatif atau positif? Negatif atau positif? Positif, karena memberikan konsekuensi yang sifatnya positif agar anak bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka perbuat. Selanjutnya, saya akan membagikan lagi sebuah kertas berisi beberapa pernyataan mana yang termasuk hukuman, konsekuensi.
konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lanjut. Bertemu tidak menggunakan sepatu berdiri di depan kelas saat mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu termasuk apa? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, termasuk hukuman. Iya, termasuk hukuman. Mari kita lihat yang mana termasuk hukuman dan konsekuensi. Yang termasuk hukuman mencatat serat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang biasa melakukan ini. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini merupakan sebuah hukuman. Jadi seorang guru itu untuk memerdekakan siswanya, hukuman itu ini tidak boleh lagi ada di sekolah. Hukuman. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Selanjutnya, hukuman berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini termasuk hukuman. Selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini yang seringkali kita berikan kepada anak didik kita. Selanjutnya, konsekuensi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan sebuah konsekuensi. Ini dihukum oleh penghargaan. Apa yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, apa pengaruhnya? Pengaruh hukuman tersebut panjang. Mari kita perhatikan di jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Kalau kita selalu memberikan penghargaan, motivasinya hilang dari dalam dirinya sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ketika kita berada di atas, kita selalu diberi penghargaan, pasti ada teman yang merasa iri. Ini penghargaan yang merusak hubungan. Ya, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Itulah tadi materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabina, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pindrang. Ingin memaparkan tugas kami, yaitu diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, kita adakan dulu eksperimen. Saya undang teman saya Ibu Dania untuk naik di sini
sedikit dulu sebelum kita memasuki materi. Silakan. Baik, sebelum kita masuk ke materi Ibu Siti Aminah, kita ice breaking dulu untuk meredakan otot-otot yang sudah kaku dari tadi dulu. Mari Bapak Ibu guru berdiri. Kita membentuk lingkaran di depan. Kita membentuk sebuah lingkaran. Ayo, ayo. Ayo, ayo Bapak Ibu guru. Ibu Atifah, Ibu Sarah, Ibu Kalbi, ke sini. Sini. Ibu Atifah, Ibu Kalbi, Ibu Zahra. Petunjuknya, para masuk sini. Petunjuknya kita akan berjalan mengelilingi ini, kemudian kita latihan dulu ya. Oke, kita mulai di sini senang, di sana senang, di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Ya lanjut, Ibu Dali keluar, duduk. Kita lanjut. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Iya. Harusnya Ibu Ati yang Ibu Atifah. Ya, itu tadi sedikit dari kita. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang ingin saya bawakan yaitu membuat keyakinan kelas. Pasti guru-guru di sini sebelum kita memasuki tahun ajaran baru dan memulai pembelajaran di kelas, hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Agar di dalam kelas kita itu terjadi pembelajaran yang efektif. Kalau kita membuat keyakinan kelas kita itu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, saya ingin tanyakan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Umat. Karena mengapa bukan peraturan kelas? Menurut saya, kalau keyakinan kelas memberikan energi positif kepada siswa agar siswa yakin akan kemampuannya. Kalau peraturan kesannya lebih keras, jadi menuntut siswa untuk takut, sehingga mereka tidak bisa ambil mengekspresikan diri. Terima kasih Bu Matia. Ya, kita boleh aplaus untuk Ibu Matia atas jawaban yang diberikan. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Ibu itu adalah untuk menjaga keselamatan. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Itulah dengan adanya nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, di sini ada penjelasannya disiplin positif sebagai bentuk disiplin positif dan non-hukuman adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengajak anak-anak bertanggung jawab dan menghormati anggota komunitasnya. Nah, di sini disiplin adalah dasar untuk mengajar anak untuk secara menyelaraskan diri sendiri dan anak orang lain. Oleh karena itu, disiplin adalah apa yang kita inginkan, orang yang Anda inginkan, anak Anda lakukan. Dan kedua, apa yang Anda tidak inginkan, dilakukan. Mengapa Anda ingin dia melakukannya atau tidak? Apa tujuan dilaksanakan keyakinan kelas kita? Sebelum pembelajaran kita mulai di awal semester pertama, kita harus melaksanakan tujuan dan dilaksanakan tujuan keyakinan kelas. Apa tujuannya untuk membuat keyakinan kelas? Yaitu menumbuhkan komunikasi efektif antara
guru. Dan kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan keyakinan kelas yang bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita ada langkah-langkah untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh guru, tapi ini kesepakatan bersama oleh guru dan murid yang ada di dalam kelas. Langkah pertama yaitu tanya pendapat peserta didik. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita bertanya dulu pendapatnya murid kita. Apa saja keinginannya, apa saja kemauan dia. Jadi kita mendengar pendapat peserta didik kita. Dan kedua, ambil kesimpulan. Dari mengambil kesimpulan dari setiap pendapat peserta didik. Jadi kita simpulkan semua pendapatnya peserta didik sebelum keyakinan kelas itu kita bentuk. Dan ketiga, ubah ide. Ubah ide pendapat menjadi kesepakatan kelas. Yang mana itu peserta didik dan guru menandatangani kesepakatan. Selanjutnya kita pindah ke materi segitiga restitusi. Jadi kita tidak dapat melakukan penerapan segitiga restitusi di dalam kelas kita tanpa adanya pembuatan keyakinan kelas kita. Jadi tidak bisa kita lakukan penerapan restitusi ke murid kita kalau kita tidak membuat keyakinan kelas dulu. Nah, sekarang apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Si A tadi, si B. Nah, di situ kita mulai mengelompok gimana sesuai minat belajar. Ini saya akan melihatkan kasus satu yang terjadi di dalam kelas saya dan pada penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini Eca suka sekali memukul meja seperti gendam pada saat jam pelajaran dan mengganggu teman yang sedang belajar. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini setelah pembelajaran selesai, saya memanggil Eca ke samping saya dan saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Yang mana itu saya melakukan langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu saya menanyakan alasan kenapa Eca berbuat seperti itu dan keyakinan kelas apa yang Eca langgar. Nah, setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi, Eca berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat yang sesuai dengan keyakinan kelas yang dia langgar, yaitu tidak saling menghargai dan menghormati teman yang ada di dalam kelas. Dan di sini ada kasus kedua, yang mana itu terjadi di kelas saya, yaitu Nadifa dan Elsa bercerita pada saat teman-temannya mempresentasikan pelajaran di depan kelas. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini juga saya panggil ke perpustakaan setelah pembelajaran selesai, di mana saya melakukan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang mana itu saya tanya apa alasannya dilakukan seperti itu, keyakinan kelas apa yang mereka langgar yang telah kita sepakati. Dari hasil penerapan segitiga restitusi dan Eca dan Nadifa melanggar keyakinan kelas yang dibuat, yaitu tidak saling menghargai dan menghormati di dalam kelas. Nah, di sini ada umpan balik setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi, yang mana itu Nadifa sangat senang karena telah berdiskusi dengan saya tentang masalah yang dialami tentang keyakinan kelas yang mereka langgar di dalam
keyakinan kelas kita di dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Nah, ini materi kita. Nah, sekarang saya ingin membagikan catatan kertas kepada ibu guru untuk menuliskan bagaimana membuat keyakinan kelas kita. Kita berdiskusi dulu sebelum membuat keyakinan kelas kita. Ya, sekarang ibu guru bisa naik menampilkan keyakinan kelas yang ibu buat. Alhamdulillah baik, sehat Pak, meskipun lampunya tidak bersahabat ini Pak. Iya Pak. Sudah alhamdulillah Pak, sudah nyala Pak. Ya, terima kasih ya ibu guru yang hebat. Nah, di sini tadi kita sudah berdiskusi sebelum membuat keyakinan kelas kita. Dan kedua, dari hasil diskusi tersebut kita menuliskan di kertas dengan hasil diskusi yang telah kita sepakati. Nah, di sini dari hasil kesepakatan kita keyakinan kelas kita di sini kita akan kumpulkan dan membuat desain secantik mungkin untuk dipajang di dalam kelas kita itu. Jadi setelah adanya keyakinan kelas yang kita buat itu, maka insya Allah pembelajaran di dalam kelas kita akan menjadi efektif dan aktif kreatif. Tidak ada lagi murid-murid kita melanggar keyakinan kelas karena sudah ada nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam diri murid itu sebelum menuliskan keyakinan kelas yang kita buat. Semoga apa yang saya sampaikan materi ini bisa kita implementasikan nantinya di sekolah kita atau di dalam kelas kita ini. Karena budaya positif itu kita buat dulu untuk membuat sekolah kita, membuat keyakinan kelas kita dengan budaya positif itu. Jadi sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan materi budaya kelas sekolah kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita implementasikan nanti di dalam kelas kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rasa ingin diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman dan keluarga. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Yang mana yang dimaksud ini adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kemudian kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan,
dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan. Apapun betapa menyedihkan kalau kesenangan tidak ada di dalam hidup kita. Menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat interaksi tinggi seperti anjing, lumba-lumba yang suka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi, itulah kesenangan yang kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, dan kelima, dasar kebutuhan tadi, mari kita lihat. Di sini ada beberapa kalimat. Silakan Bapak Ibu Guru menggolongkan ke dalam 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa, Kak? Dari kelima dasar kebutuhan tadi, maksud di mana tak aku merasa bangga dan keren? Apakah kebebasan? Apakah itu kebebasan, kesenangan? Yang baik dulu, Bu. Dari itunya. Yang 5. Cinta kasih. Ya, oke. Sekarang kita lihat ya yang mana itu. Coba perhatikan kemarin. Aku merasa bangga dan keren. Itu merupakan kebutuhan penguasaan. Kemudian Ibu Guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti ini adalah kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin itu aja. Berarti kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kebutuhannya tidak terpenuhi adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian selanjutnya Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas kurang harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi di sini adalah kebutuhan kesenangan. Aku sebel, kabarku tidak rapi. Malah Ibu Guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi di sini adalah kebutuhan penguasaan. Ya, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik. Ini kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita kembali tadi ke masalah Doni. Doni itu tidak terpenuhi, salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga menimbulkan masalah di kelasnya. Next, kita lanjut. Nah, dunia berkualitas. Inilah dunia berkualitas. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan penting bagi Anda akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat
tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran guna berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda, tapi sayangnya sangat sulit untuk tinggal. Nah, itulah tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Kita lanjut. Bagaimana cara menanamkan disiplin pada murid? Menegakkan disiplin itu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, karena karakter siswa itu berbeda-beda. Tapi kita sebagai seorang guru tentunya akan berusaha untuk menegakkan disiplin di sekolah kita tanpa adanya siswa yang tersakiti. Ini dapat kita lakukan dengan mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada siswa dengan pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang mana itu restitusi? Ini dia, menurut dosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian menurut Charlton Costen, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian selanjutnya, menurut Diana Gosen itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Selama ini Bapak Ibu guru kalau menerapkan disiplin ke siswa kita biasanya hanya memberikan berupa hukuman. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru hanya sebagai penghukum. Nah, menurut yang positif itu disiplin positif itu kita harus itu berpusat pada murid, memerdekakan murid dan memandirikan guru. Mengapa ya? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada kontrol Widya Prasad berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Dari kelima kontrol itu ada dan dinamakan kontrol. Di sini kita selaku guru harus menerapkan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Selama ini barangkali Bapak Ibu guru hanya pernah mendengar pembuat rasa bersalah, tapi Bapak Ibu guru tidak memahami yang seperti apa yang dimaksud tersebut. Nah, sekarang penghukum. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Tetapi penghukum ini
posisi kontrol penghukum. Seperti apa dampaknya itu? Coba kita perhatikan. Nah, coba ketika seorang guru mengadopsi posisi kontrol penghukum terhadap siswa, beberapa dampak yang mungkin timbul. Yang pertama adalah rendah diri dan mereka tidak patuh lagi terhadap peraturan. Rendah diri yang dimaksud dari sini adalah dalam suasana yang dipenuhi dengan hukuman dan kritik yang keras, siswa mungkin merasa rendah diri terus-menerus dihadapkan pada penilaian negatif dan hukuman. Mereka mungkin kehilangan kepercayaan diri, mereka tidak berharga dan kurang termotivasi untuk belajar atau berpartisipasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata lembut yang keluar dari pembuat merasa bersalah ini seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Tetapi dari pembuat merasa bersalah ini tentu ada dampaknya juga bagi siswa. Di posisi teman, murid mungkin akan bersikap baik pada guru tertentu saja. Guru-guru yang dianggap sebagai temannya dan tidak pada guru lain. Dampak lainnya adalah sifat ketergantungan murid merasa ia bisa mengandalkan gurunya. Tak akan berdaya tanpa guru yang dianggap sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya itu memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hukuman pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang biasa yang terlontar itu seperti ini ya. Apa yang telah kamu lakukan? Tetapi dari posisi kontrol pemantau ini tentu ada dampaknya juga bagi siswa. Nah, di posisi ini guru bisa menggunakan catatan berupa catatan dalam memantau siswa. Kemudian daftar cek dan sebagainya yang digunakan sebagai bukti atas perilaku orang yang dipantau. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga murid menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya seorang manajer akan berkata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dampak dari posisi terakhir ini, yaitu posisi manajer, seseorang yang memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau dapat berada di posisi manajer. Di posisi ini, seorang guru akan berkolaborasi dengan murid, memberi ruang pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendidik murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer membantu murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri dan dapat kembali ke kelompok dengan lebih baik. Kemudian menurut fakta di lapangan, bisa saja seorang guru kembali ke posisi teman
atau pemantau bila murid belum siap diajak berdiskusi melalui restitusi. Namun kita harus ingat bahwa posisi akhir yang sebaiknya dicapai oleh seorang pendidik adalah posisi manajer. Oke Bapak Ibu Guru, setelah Bapak Ibu Guru mengamati 5 posisi kontrol, nah saya mau bertanya, selama ini Bapak Ibu Guru di posisi mana? Ya lebih banyak di posisi tapi Bapak Ibu Guru tadi sudah melihat dampak dari kelima posisi kontrol. Baiklah Bapak Ibu Guru, setelah memahami tentang 5 posisi kontrol tadi, saya akan membagikan beberapa gambaran kertas. Di situ ada kalimat, silakan Ibu Bapak Guru mengisi sesuai posisi kontrol yang telah saya sampaikan tadi. Oke, sudah? Coba perhatikan kembali. Ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu? Posisi pembuat bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah protokol. Ayo lakukan dari saya ya. Dia di posisi teman. Kemudian apakah kamu meyakininya? Manajer. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Dia di posisi pemantau. Kamu selalu paling terakhir. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya, guru di sini merupakan posisi manajer atau manajer ya. Kita lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu Guru, setelah kita berbagi tadi, semoga nantinya kita berada di posisi manajer dalam mendidik anak sehingga anak lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilakunya, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hebat. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hebat yang telah membersamai kegiatan kami pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita yang dipelajari tentang budaya positif, 5 posisi kontrol, hukuman dan konsekuensi. Ya, terima kasih banyak Bapak dan